Kabar yang tidak diinginkan itu akhirnya tiba. Virus corona baru telah masuk ke Indonesia. Sayang sekali kita seperti tidak siap menerima. Kepanikan malah dengan cepat merajalela. Kelangkaan alat kesehatan, pejabat ngomong serampangan, identitas pasien diumbar. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sudah amankah makanan yang kamu sajikan? Menyajikan makanan sama dengan menyajikan kebaikan. Karenanya, penting untuk menjaga proses pengolahan tetap bersih, sehat, dan aman. Akan kemungkinan penularan virus dari penjamah makanan. Apa yang perlu diperhatikan? Karyawan dalam keadaan sehat menggunakan perlengkapan steril dan menjalankan kebiasaan baik seperti mencuci tangan setelah kontak dengan media apapun, menjaga jarak, dan menjaga proses masak tetap steril. Proses produksi yang aman dari pemasok, pengolahan, sampai ke konsumen. Menjaga kebersihan area dan alat produksi secara berkala dan menyeluruh. Buktikan dengan sertifikasi Like Hygiene. Jaga makanan dari penularan virus. Dimulai dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ajeng Askia Amatullah dari Fast Track Food and Beverage semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas sanitasi hygiene, dan saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan keamanan pangan. Di banyak negara, sebagian besar staf otoritas yang berwenang bekerja dari rumah. Teleworking menjadi praktek normal, dan semua tatap muka dibatalkan, atau dijadwalkan ulang menjadi konferensi jarak jauh. Mempertahankan kegiatan rutin seperti inspeksi untuk bisnis makanan, sertifikasi ekspor, kontrol produk pangan, pemantauan dan pengawasan keamanan rantai pasokan, pengambilan sampel dan analisis pangan, memberikan saran keamanan pangan, peraturan untuk industri pangan, dan berkomunikasi tentang masalah keamanan pangan dengan publik tanpa ada kendala menjadi tantangan. Paduan untuk otoritas yang berwenang atas sistem pengawasan keamanan pangan nasional. Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi otoritas yang bertanggung jawab atas sistem pengawasan keamanan pangan nasional. Tantangan yang dihadapi otoritas nasional bersumber dari yang pertama, penerapan rencana kedaruratan, yang kedua, berkurangnya kapasitas untuk memastikan keberlangsungan fungsi program infeksi keamanan pangan karena relokasi staf untuk tim tanggap darurat COVID-19. Staf yang bekerja dari rumah, yang sakit, dan isolasi mandiri. Yang ketiga, berkurangnya kapasitas pengujian pangan di laboratorium karena laboratorium pangan dipindahkan ke uji klinis COVID-19. Yang keempat, peningkatan risiko terhadap integritas rantai pasokan makanan dan penipuan pangan secara sengaja. Yang kelima, kebutuhan untuk menanggapi peningkatan jumlah permintaan, keterangan, dan pernyataan dari materi industri pangan, konsumen, dan media. Kerjasama lintas sektor dan perencanaan kedaruratan. Otoritas yang berwenang memiliki peran penting dalam pandemi ini dalam bekerja dengan semua sektor industri pangan, sehingga produsen dan pengolahan dapat terus beroperasi secara efektif dan menjaga jalur pasokan pangan tetap aman dan terbuka. Semua otoritas yang berwenang harus memiliki tanggap darurat atau rencana kedaruratan sesuai pedoman FAO atau WHO. Yang pertama, rencana kedaruratan harus mencakup perincian peran dan tanggung jawab otoritas pusat, regional, dan lokal. Yang kedua, mekanisme kerjasama dan kolaborasi selama masa kritis. Yang ketiga, rencana harus berisi perincian tentang bagaimana memprioritaskan pemberian layanan yang penting. Dalam menjaga program infeksi keamanan pangan nasional tetap terlaksana, yang pertama, pendekatan berbasis resiko. Yang kedua, tindakan sementara. Yang ketiga, perlindungan stok. Yang keempat, penangguhan sementara program pengawasan. Dan yang kelima, pengaturan pangan pengecualian sementara mungkin diperlukan. Pendekatan berbasis resiko. Poin yang pertama,
Program Infeksi Keamanan Pangan Nasional harus diselenggarakan berdasarkan resiko, di mana usaha pangan diberi peringkat guna menentukan frekuensi infeksi. Poin yang kedua, masalah yang harus dipertimbangkan dalam pengelompokan resiko usaha pangan diantaranya. Yang pertama, riwayat kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, kepercayaan implementasi sistem manajemen keamanan pangan dan catatan verifikasi. Tindakan sementara, pengawasan keamanan pangan, progress step. Yang pertama, ada pengiriman, di mana penggunaan sementara pengiriman data secara elektronik sebagai pengganti sertifikasi cetak dan pengesahan resmi yang disertakan dalam pengiriman produk pangan hewani. Yang kedua, ada laboratorium, di mana otorisasi sementara atas laboratorium pangan swasta terakreditasi untuk melakukan tes dan analisis di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Yang ketiga, ada pelaporan, di mana pelaporan elektronik pengusaha bidang pangan atas hasil cek mandiri yang menunjukkan bahwa kontrol internal masih berjalan atau sertifikasi mandiri. Dan yang keempat, ada akses, di mana jika otoritas keamanan pangan tidak memiliki akses ke staf yang cukup, berpengalaman dan berkualifikasi dalam jumlah yang memadai, badan-badan sektor swasta dan profesional yang memenuhi syarat dapat diberi wewenang sementara untuk melakukan fungsi-fungsi infeksi makanan dengan syarat mereka diawasi oleh otoritas. Mereka bertindak tidak memihak dan bebas dari segala kepentingan terkait fungsi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas pada beberapa aspek pelabelan makanan, misalnya penandaan tanggal, untuk menghindari pemborosan pangan, tetap memastikan keamanan pangan. Perlindungan staf. Yang pertama, melakukan infeksi. Jika infeksi usaha pangan perlu dilakukan, harus diambil langkah-langkah untuk menghindari risiko kesehatan yang serius bagi para staf otoritas yang berwenang dalam membahayakan pencegahan risiko keamanan pangan. Yang kedua, ada pelatihan, di mana infektur harus dilatih tentang prosedur untuk meminimalkan penularan COVID-19, dan infektur perlu memastikan bahwa mereka terbebas dari gejala COVID-19. Mereka perlu berlatih menjaga jarak saat berada di tempat pengolahan pangan, sering mencuci tangan, termasuk sebelum dan sesudah memasuki tempat makanan, dan etiket batuk atau bersin yang baik. Infektur pangan juga akan membutuhkan APD seperti baju sekali pakai, sepatu yang tertutup, perlindungan wajah, sarung tangan, dan hairnet yang perlu diganti di antara infeksi. Yang ketiga, ada update informasi, dan yang keempat ada pengarahan. Penangguhan sementara program pengawasan. Yang pertama, keamanan pangan, di mana program pemantauan dan pengawasan yang rutin dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Yang kedua, ada kesehatan pangan, untuk memastikan kepatuhan dan peraturan tentang kontaminan untuk pengujian sampel pangan. Pengaturan pangan, pengecualian sementara mungkin diperlukan. Adanya kerjasama, perlunya kerjasama dengan pengusaha pangan untuk menilai amandemen atau penyesuaian kebijakan terkait pangan akibat COVID-19, memastikan pasokan pangan tidak terganggu. Yang kedua, ada pelabelan pangan, di mana jika bahan-bahan tertentu tidak bersedia atau bahan kemasan pangan tidak ada karena adanya pembatasan transportasi atau import, maka persetujuan sementara dapat dibenarkan dengan syarat perihal keamanan. Yang ketiga, ada pemasok, di mana perlunya menemukan pasar alternatif untuk produknya. Untuk membeli produk atau bahan pangan, mungkin perlu menemukan pasar untuk produk yang tidak lagi mereka perlukan untuk membuat makanan restoran. Yang keempat, ada komunikasi, di mana otoritas yang berwenang harus menerapkan fleksibilitas ketika menegakkan aspek teknis peraturan, akan tetapi keamanan pangan tidak dapat dikompromikan, dan informasi yang disediakan harus matang sehingga konsumen bisa membuat pilihan yang matang.
laboratorium pangan, pengujian dan analisa. Berkurangnya kapasitas laboratorium pemerintah untuk menguji pangan karena dialokasikan untuk pengujian sampel klinis COVID-19, kapasitas minimum dalam keamanan mikrobiologis dan kimia perlu dipertahankan. Hal ini berarti laboratorium pangan swasta terakreditasi diberi wewenang sementara untuk melakukan pengujian sebagai bahan dari program pengendalian keamanan pangan nasional. Namun, otoritas yang berwenang harus memastikan validitas dan keandalan hasil pengujian. Resiko terhadap integritas pemasokan pangan, di mana pandemi COVID-19 menyebabkan rantai pasokan pangan terganggu karena beberapa pangan sulit didapatkan. Dalam upaya bisnis makanan untuk segera mengidentifikasi pemasok baru, usaha pangan mungkin tidak memperhatikan integritas rantai pasokan sehingga membuat peluang untuk terjadinya penipuan pangan. Maka dari itu, otoritas yang berwenang perlu menyoroti resiko penipuan pangan. Komunikasi, di mana perkembangan cepat pandemi ini timbul kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan kredibel dapat diakses oleh pengusaha pangan dan masyarakat yang luas. Otoritas yang berwenang perlu memiliki strategis komunikasi yang kuat untuk mencegah rumor dan informasi yang salah, serta untuk memberikan informasi terkini yang andal kepada semua pemangku kepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.